202 Saya Aura Syafia Bintana dengan NIM 254 2021 10. Saya Perkenalkan Aurelia dengan NIM 254 2022 109. Saya Nabila Aisyah dengan NIM 254202 102. Saya Noviana dengan NIM 254 20209. Saya Tramaulia Sakti dari NIM 254202 113. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 254 2020 Saya Anissa Rambaratu dengan NIM 2542 113. Saya Atika Punya Putri dengan NIM 254 202 106. Baik, presentasi akan dimulai. Yang pertama yaitu mengenai jurnal khusus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus. Sebelumnya, di sini terdapat saldo awal dan juga transaksi-transaksi sebelum bulan November 2018. Untuk transaksi khusus, yang pertama yaitu membayar utang pembelian bulan Oktober kepada Brownies Coffee. Di sini kami dapat melihat bukti untuk transaksi yang pertama tanggal 2 November yaitu membayar utang pembelian bulan Oktober kepada Brownies Coffee dengan bukti 1 yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu untuk utang dagang sebesar 1.800.000, untuk kas di BNI sebesar 1.710.000 dan pembelian untuk pembelian itu 90.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 November yaitu membayar gaji karyawan yang bulan paruh waktu yang terutang untuk periode 16 sampai 31 Oktober 2018. Terdapat istimewa tidak pernah membuat jurnal pembalik dengan bukti 2 yaitu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk utang gaji, karena utang gaji bukan bagian dari utang dagang, maka masuk ke bagian akun lainnya yaitu sebesar 1.100.000. Untuk kas di BNI-nya 1.100.000. Lalu beban yang masih harus dibayar juga termasuk dalam akun lainnya sebesar 515.000 dan kas di BNI 515.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 3 November yaitu menjual berbagai kudapan secara kredit kepada kantin Ipul. Gunakan tabel daftar harga di stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan. Kita dapat melihat bukti 3 yang dicatat dalam jurnal penjualan. Untuk menjual maka kita harus menghitung beban pokok penjualannya yaitu dengan cara jumlah dari masing-masing barang. Misalnya untuk brownies original berjumlah 5, kita dapat melihat harga pembelian sebagai beban pokok penjualannya di halaman 81 yaitu dengan harga beli 20.000, maka 20.000 dikali dengan 5. Lalu untuk brownies keju juga berjumlah 5, maka dikali 20.000 dengan total 100.000, dan ketika dijumlahkan semuanya maka untuk beban pokok penjualan mendapatkan 1.712.000 yang dicatat dalam jurnal penjualan, yaitu piutang dagang atau penjualan sebesar 2.620.000 dan juga BPP-nya itu 1.712.000. Untuk transaksi yang keempat tanggal 3 November itu menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari kantin Ipul dengan bukti 4 yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yaitu kantin Ipul dengan kas di BNI sebesar 2.793.000, untuk diskon penjualannya 57.000 dan
dengan bukti yaitu sebesar 4.950.000. Untuk transaksi yang keenam tanggal 6 November mengeluarkan cek tunai untuk mengisi kas kecil yang saldonya sudah menipis. Kudapan istimewa menggunakan metode jumlah tetap atau impres untuk mencatat pengeluaran rutin melalui kas kecil seperti membeli bensin, motor operasional, voucher pulsa kantor, alat tulis kantor, dan lain-lain. Kita dapat melihat bukti yang keenam dan dicatat dalam jurnal pengeluaran, yaitu untuk kas kecil berupa beban pengiriman yang dicatat dalam akun lainnya sebesar 243.000, kasnya juga 243.000. Untuk beban pemeliharaan kendaraan akunnya sebesar 69.000, kas juga 69.000. Beban iklan 90.000, kas 90.000. Beban penjualan lainnya untuk akun lainnya 40.000 dan kas juga 40.000. Untuk transaksi yang ketujuh yaitu tanggal 7 November menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari Aska Snack dapat dilihat pada bukti 7 yaitu pada yang akan dicatat pada jurnal penerimaan kas dengan kas di BRI 2.538.200, kemudian memberikan diskon 2% sehingga didapat 51.800.000 dan piutang dagangnya karena sudah dipotong dengan diskon. Untuk piutang dagang yang sebenarnya itu 2.590.000 karena telah dipotong dari diskon 51.800, maka Aska Snack harus membayar sejumlah 2.538.200. Untuk transaksi yang ke-8 yaitu membeli barang dari Anissa Putih secara kredit, kita dapat melihat dari bukti ke-8 dan mencatatnya dalam jurnal pembelian, yaitu sebesar 9.240.000. Untuk transaksi yang ke-9 yaitu membayar utang pembelian bulan Oktober kepada Anissa Putih dengan bukti ke-9 dan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu utang dagang 2.520.000 dengan mendapatkan diskon sebesar 75.600 sehingga kita membayar sejumlah 2.447.400. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-10 yang ke-9 yaitu yang ke-10 pada tanggal 9 November yaitu membayar utang pembelian tanggal 4 November kepada Lulus Holding dengan bukti ke-10 yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu dengan utang dagang 4.950.000 kemudian mendapatkan diskon sebesar 247.500 sehingga kita membayar 4.702.500. Untuk transaksi yang ke-11 yaitu meretur sebagian kue yang dibeli dari Anissa Putih tanggal 9 November karena stoples tetap. Kita dapat melihat dengan bukti 11 dan kemudian mencatatnya dalam jurnal penjualan.
harga perolehan atau harga beli di halaman 81. Sehingga kita mendapatkan beban pokok penjualan sebesar 2.570.000 dan ditulis dalam jurnal penjualan. Di jurnal penjualan untuk Pujasera bilang yaitu untuk beban pokok penjualannya 2.570.000 dan piutang dagang sebesar 3.850.000. Kemudian untuk transaksi yang ke-13 pada tanggal 12 November itu menjual berbagai tunggakan secara kredit kepada Askasnek gunakan tabel daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan. Cara yang dilakukan itu sama seperti transaksi yang dilakukan pada tanggal 11. Kita harus menghitung beban pokok penjualannya terlebih dahulu, kemudian dicatat dalam jurnal penjualan. Yaitu untuk beban pokok penjualan terdapat 4.950.000 dan piutang dagangnya 7.700.000. Untuk transaksi yang ke-14 yaitu tanggal 13 November menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 3 November dari Kantin Kipul. Kita dapat mencatatnya di jurnal penerimaan kas dengan bukti ke-13. Bukti ke-14. Yaitu untuk piutang dagangnya sebesar 2.620.000 dikarenakan terdapat diskon 2% sehingga dikurangi 52.400. Jadi Kantin Kipul membayar sejumlah 2.567.600. Kemudian untuk transaksi ke-15 tanggal 15 November yaitu membayar cicilan pokok dan bunga wesel bayar kepada Bapak Eko Satrio. Kita dapat menggunakan bukti ke-15 dan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu untuk wesel bayarnya 1.500.000, utang bunga 45.000 dan beban bunga juga 45.000. Kemudian untuk transaksi yang ke-16 membuat faktur penjualan tunai pembeli retail yang datang langsung ke toko tanggal 1 sampai 15 November. Faktur penjualan tunai dibuat sekaligus dan pertama kali dicatat sebagai piutang dagang. Pada hari yang sama, piutang dagang ini dilunasi oleh setoran tunai secara terbuka. Gunakan tabel daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan. Kita dapat menggunakan kedua bukti yaitu bukti 16A dan bukti 16B. Untuk bukti 16A kita menghitung beban pokok terlebih dahulu dengan hasil 5.519.000 dan dicatat dalam jurnal penjualan. Yaitu untuk beban pokok penjualannya 5.519.000 dan piutang dagang 8.350.000. Untuk bukti yang kedua yaitu bukti kas masuk sehingga dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Penjualan tunai sebesar 8.340.000 dan piutang dagang juga 8.340.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu mengenai jurnal khusus transaksi nomor 17 yaitu membayar gaji karyawan penjualan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 November 2018 dengan bukti transaksi nomor 17
transaksi 18 ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita menjual maka kita menghitung BPP-nya. Untuk BPP pada transaksi 18 ini, jurnalnya masuk ke dalam jurnal penjualan, yaitu sebesar 1.080.000 untuk BPP-nya, dan untuk jurnal piutang dagang penjualannya yaitu sebesar Rp1.350.000. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu membayar utang pembelian tanggal 8 November kepada Anissa Mukis. Bisa dilihat di bukti transaksi nomor 19, yaitu terdapat utang jurnal utang dagang, diskon, dan kas yang kemudian masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dengan transaksi utang dagang Rp3.150.000, kas di BNI Rp8.875.500, dan diskon Rp274.500. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi ke-20, membeli barang dari Kripke Heri secara kredit. Dapat dilihat pada bukti nomor 20, jurnalnya masuk ke dalam jurnal pembelian, yaitu Kripke Heri, jurnalnya persediaan Rp2.160.000. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 11 November dari Pujasera Gulang. Dapat dilihat bukti 21 yang terdapat jurnal yaitu piutang, bunga, dan kas yang kemudian jurnalnya masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ke-21 yaitu kas di BNI sebesar Rp3.773.000 dengan diskon Rp77.000, sehingga piutang dagangnya yaitu Rp3.850.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang penjualan pada tanggal 22 November dari Askasnek dengan bukti transaksi nomor 22, yaitu jurnalnya piutang, diskon, dan kas yang kemudian masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yaitu piutangnya Rp7.700.000 dan mendapatkan diskon Rp154.000, sehingga kas yaitu Rp7.546.000. Yang selanjutnya yaitu membeli barang dari Anissa Mukis secara kredit. Dapat dilihat di transaksi 23 dan kemudian masuk ke dalam jurnal pembelian. Yaitu sejumlah Rp5.880.000. Yang selanjutnya yaitu
di tanggal 26 November cemilan Sehat Indra. Jumlahnya BPP yaitu 1.250.000 dan pada piutang dengan penjualan yaitu 1.850.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu membayar utang pembelian tanggal 19 November kepada Kripit Heri. Dapat dilihat transaksi nomor 25. Terdapat jurnal yaitu jurnal utang dan kas yang kemudian masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Karena di sini tidak ada diskon, maka jurnalnya yaitu pada utang dagang 2.160.000, sedangkan di kas di BNI yaitu 2.160.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 17 November dari Camilan Sehat Indra. Dapat dilihat transaksi nomor 26. Seperti yang sebelumnya, karena di sini tidak ada diskon, maka jurnalnya masuk ke dalam piutang dan kas di jurnal penerimaan kas, yaitu dengan nominal 1.350.000 pada kas dan piutang dagang 1.350.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu membayar pemasangan iklan di tabloid Wanita Clara untuk pemuatan tanggal 30 November 2018 sebagai pemasangan iklan reguler. Kudapan istimewa mendapatkan diskon 10%. Dapat dilihat transaksi nomor 27 yaitu terdapat jurnal yaitu utang, diskon, dan kas sehingga masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini jurnalnya yaitu pada akun lainnya yaitu 500, kemudian karena ada diskon sejumlah 50.000 maka masuk ke dalam tabel diskon 50.000, kemudian kas di BNI yaitu 450.000. Jadi totalnya 500 dan 500. Kemudian untuk selanjutnya yaitu transaksi ke-28 membayar gaji November 2 karyawan tetap yaitu supervisor keuangan dan administrasi sejumlah 1.250.000 dan manajer toko 1.500.000. Dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 28 dengan jurnal yaitu beban gaji dan kas, kemudian masuk ke dalam pengeluaran kas dengan total yang selanjutnya yaitu transaksi nomor 28 yaitu membayar gaji November 2 karyawan tetap yaitu supervisor keuangan dan administrasi 1.250.000 dan manajer toko 1.500.000. Bisa dilihat pada transaksi halaman 140 dengan bukti transaksi nomor 28 yaitu dengan jurnal beban gaji dan kas yang kemudian masuk ke dalam pengeluaran kas. Pada tanggal 30 membayar gaji admin dan umum yaitu sejumlah 2.750.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu mengeluarkan cek tunai untuk mengisi kas kecil yang saldonya sudah menipis. Kudapan istimewa menggunakan metode jumlah tetap atau impres untuk mencatat pengeluaran rutin melalui kas kecil. Bisa dilihat pada transaksi bukti nomor
nomor 29. Untuk rinciannya yaitu kas kecil untuk pembayaran beban pemeliharaan kendaraan, beban pengiriman, beban listrik, air, telepon, beban perlengkapan kantor, dan beban penjualan lainnya, sehingga masuk ke dalam pengeluaran kas dengan total Rp443.000. Transaksi selanjutnya yaitu membuat faktur penjualan tunai pembeli retail yang datang langsung ke toko tanggal 16 sampai 30 November 2018. Faktur penjualan tunai dibuat sekaligus dan pertama kali dicatat sebagai piutang dagang. Pada hari yang sama, piutang dagang ini dilunasi melalui setoran tunai ke rekening bank. Gunakan tabel daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan. Dapat dilihat pada bukti transaksi 30A, yaitu dengan menghitung BPP-nya dengan total beban pokok penjualan yaitu Rp5.302.000 yang masuk ke dalam jurnal penjualan. Dalam jurnal penjualan ini piutang dagang yaitu piutang penjualan yaitu 7.985.000 dan beban pokok penjualan yaitu Rp5.302.000. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran dividen tunai sebesar 1 juta kepada pemegang saham. Masing-masing penerima 250.000 sesuai persentase kepemilikan. Dapat dilihat bukti kemudian untuk transaksi penjualan retail yaitu dengan jurnal utang dagang dan kas, kemudian masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dengan nominal yaitu 7.985.000 di kas di BNI dan pada piutang dagang 7.985.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membayar dividen tunai sebesar 1 juta kepada pemegang saham, masing-masing menerima 250.000 sesuai persentase kepemilikan. Dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 31 yaitu dengan persentase masing-masing penerima dividen yaitu 25% sehingga mendapatkan 250 dan totalnya yaitu 1 juta masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu pada akun lainnya yaitu 1 juta dan pada kas di BNI kredit yaitu 1 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu membayar bunga pinjaman modal kerja di BNI yang dipotong otomatis dari rekening bank kudapan istimewa setiap tanggal 30. Dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 32 yaitu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 500.000. Yaitu jurnalnya pada akun lainnya yaitu debit sebesar Rp500.000 dan kas di BNI kredit yaitu Rp500.000. Sehingga untuk total keseluruhan saldo pada akun lainnya yaitu Rp9.940.000 dan untuk utang dagang sebesar Rp20.508.000
dagang itu terdiri dari daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas. Selanjutnya yang pertama ada saldo. Saldo awal dari kantin ibu berjumlah 2.850.000 itu di debit. Selanjutnya pada tanggal 3 November transaksinya menjual berbagai kejualan secara kredit kepada kantin ibu. Bisa dilihat referensinya pada jurnal jual, yaitu sebesar 2.620.000 karena itu piutang dagang, akhirnya itu masuk di debit. Selanjutnya saldo yang awalnya 2.850 ditambah dengan 2.620 sama dengan 5.470.000 di debit. Selanjutnya pada transaksi 3 November pembayaran, yaitu transaksinya menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari kantin ibu. Bisa dilihat referensinya di jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk pada bulan ini yaitu sebesar 2.850 karena masuknya piutang dagang, jadi kita bisa memasukkannya di kredit. Jadi saldo yang dari awal 5.870 dikurangi 2.850 sama dengan 2.620.000 di debit. Selanjutnya melakukan pembayaran pada tanggal 13 November. Transaksinya yaitu menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 3 November dari kantin ibu. Bisa dilihat juga referensinya dari jurnal kas masuk, yaitu pada piutang dagang itu dikredit sebesar 2.620.000. Jadi debit antara debit dengan kredit itu dikurangi dan akhirnya saldonya menjadi 0. Selanjutnya ada puja sirah bilang. Puja sirah bilang ini tidak memiliki saldo awal, jadi tidak usah ditulis di jurnalnya. Dan juga melakukan transaksi pada tanggal 11 November, yaitu menjual berbagai pinjaman secara kredit pada puja sirah bilang. Bisa dilihat referensinya kita di jurnal jual. Di puja sirah bilang pada sebesar 3.850.000 secara debit. Kita masukkan di debit dan juga saldo di debit sebesar 2.850.000. Selanjutnya melakukan pembayaran lagi pada tanggal 21 November, yaitu menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 11 November dari puja sirah bilang. Kita dapat melihat referensinya dari jurnal kas masuk, yaitu sebesar 3.850.000 karena maksudnya piutang dagang, kita masukkan di kredit. Akhirnya saldo awalnya 3.850.000 dikurangi dengan 3.850.000, akhirnya saldonya 0. Selanjutnya ada SK Snack. SK Snack memiliki saldo awal di piutang dagang sebesar 2.590.000 di debit. Selanjutnya melakukan pembayaran pada tanggal 7 November, yaitu transaksinya menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari SK Snack. Kita bisa melihat referensinya dari jurnal kas masuk, yaitu piutang dagang tertera sebesar 2.590.000 karena piutang dagang kita masukkan di kredit. Akhirnya saldo awal kita 2.590.000 itu habis karena dikurangi oleh pembayaran pada tanggal 7 November. Lalu pada tanggal 12 November melakukan menjual berbagai pinjaman secara kredit kepada SK Snack. Referensinya kita bisa lihat di jurnal jual, yaitu sebesar 7.700.000 karena piutang dagang kita masukkan di debit. Akhirnya saldo kita bertambah 0.
jadi 7.700.000. Selanjutnya melakukan pembayaran pada tanggal 22 November. Transaksinya menerima pelunasan hutang penjualan tanggal 22 November dari Askasnet. Referensinya kita bisa lihat dari jurnal pas masuk, di mana piutang dagang dari Askasnet tersebut pada tanggal 22 November yaitu sebesar 7.700.000. Selanjutnya, akhirnya saldo awal kita di DP 7.700.000 itu habis karena kita melakukan pembayaran sebesar 7.700.000. Selanjutnya ada cemilan sehat India, itu tidak memiliki saldo awal ya teman-teman. Terus pada tanggal 17 November melakukan penjualan. Transaksinya menjual berbagai kudapan secara kredit pada cemilan sehat India. Nah, referensinya bisa kita lihat di jurnal jual cemilan sehat India pada tanggal 17 November. Piutang dagang di debit sebesar Rp1.350.000 dan pindah ke saldonya menjadi Rp1.350.000. Selanjutnya pada tanggal 26 November melakukan penjualan menjual sebagai kudapan secara kredit pada cemilan sehat India. Referensinya kita bisa melihat di jurnal jual juga di cemilan sehat India pada tanggal 26 November. Piutang dagang di debit sebesar Rp1.850.000. Karena sama-sama di debit akhirnya dijumlahkan yaitu Rp1.350.000 ditambah Rp1.850.000 sama dengan Rp3.200.000 saldo kita. Selanjutnya melakukan pembayaran pada tanggal 28 November yaitu menerima pelunasan hutang pada tanggal 17 November dari cemilan sehat India. Kita bisa melihat referensinya di jurnal pas masuk di cemilan sehat India pada tanggal 28 November. Piutang dagang di kredit sebesar Rp350.000. Jadi saldo awal kita Rp3.200.000 dikurangi dengan pembayaran Rp1.350.000 dan hasilnya Rp1.850.000. Selanjutnya ada snack corner. Saldo awal dari piutang dagangnya itu sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada buku pembantu utang dagang. Yang pertama saldo dari Brownies Grouping. Kita bisa melihat saldo awalnya pada utang dagang yaitu berjumlah Rp1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 2 November membayar utang pembelian bulan Oktober pada Brownies Grouping. Kenapa pembayaran? Karena utang dagang ini timbul karena kegiatan membeli Brownies Grouping secara kredit. Pembayarannya kita bisa lihat di referensinya jurnal keluar kas pada tanggal 2 November. Pada tanggal 2 November utang dagangnya di debit sebesar Rp1.800.000. Akhirnya saldo kita dari awal akhirnya saldo kita di awal 1.800 itu dikurangi dengan kita membayar utang sebesar 1.800 sama dengan 0. Selanjutnya melakukan pembelian pada tanggal 4 November yaitu membeli barang dari Brownies Grouping secara kredit. Referensinya bisa kita lihat di jurnal beli. Sebesar karena utang dagang kita di kredit
debit sebesar 4.950.000. Artinya saldo awal kita yang dari awal 4.950.000 dikurangi dengan 4.950.000, akhirnya 0. Selanjutnya ada Anissa Mukis yang dimana saldo awal piutangnya sebesar 2.520.000 di kredit dan juga melakukan pembelian pada tanggal 8 November, yaitu membeli barang dari Anissa Mukis secara kredit. Kita bisa melihat referensinya di jurnal beli. Karena Anissa Mukis utang dagang ada di kredit, jadi pada tanggal 8 November itu dimasukkan 9.240.000 di kredit. Lalu sama-sama kredit, jadi dijumlahkan dan hasilnya itu sebesar 11.760.000. Selanjutnya pada tanggal 9 November melakukan pembayaran utang pembelian pada tanggal 4 November pada Brownies Coffee. Referensinya kita bisa melihat di jurnal beli pada jurnal keluar kas pada tanggal 9 November, yaitu sebesar 2.520.000 rupiah. Karena utang dagang berarti di debit. Jadi karena pembelian masih
pelunasan utang bunga sebesar 45.000 di debit, maka saldo akhirnya 1.125.000 di kredit. Selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar. Terdapat saldo awal 516.000 di kredit, lalu tanggal 1 November terjadi pelunasan sebesar 515.000 di debit, sehingga saldo awal akhirnya 0. Lalu sewa diterima di muka
beban bunga tanggal 15 November sebesar 45.000 sehingga didebit sehingga saldo akhirnya 45.000 didebit. Lalu selanjutnya tanggal 30 terjadi beban bunga sebesar 500 didebit sehingga saldo akhirnya 545.000 didebit. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan bunga tidak ada, pendapatan sewa juga tidak ada. Lalu yang terakhir pada beban pajak kemasan. Setelah kita postingnya ke buku besar, lalu kita masukkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kas kecil sebesar 500.000 didebit, kas di BNI 35.290.000 didebit, piutang dagang 2.150.000 didebit, penyisian piutang tak tetapi 0, desa tapi 10 juta didebit, piutang bunga 125.000 didebit, pekerjaan barang dagang 1.979.400 didebit, perlengkapan toko 825.000 didebit, asuransi dibayar di muka sebesar 2.080.000 didebit, akun tanah sebesar 40 juta didebit, bangunan sebesar 60 juta, akumulasi depresiasi bangunan sebesar 8 juta di kredit, peralatan kantor sebesar 15 juta di debit, akumulasi depresiasi peralatan sebesar 6.875 di kredit, lalu kendaraan sebesar 12 juta di debit, akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 2.250 di kredit, utang dagang sebesar 5.880 di kredit, utang gaji 0, utang bunga 1.125 kredit, beban yang masih harus dibayar 0, sewa diterima di muka 5 juta di kredit, utang pajak 0, besok bayar 30.500 di kredit, utang bank 50 juta di kredit, modal saham 60 juta di kredit, saldo laba 820.000 di debit, saldo laba 1 juta di debit, sisa laba rugi 0, penjualan 33.695 di kredit, retur dan potongan penjualan 0, diskon penjualan 392.200 di debit, beban pokok penjualan 22.383.000 di debit, beban gaji penjualan 1.100.000 di debit, beban pengiriman 405.000 di debit, beban pemeliharaan kendaraan 109.000 di debit, beban asuransi 0, beban depresiasi bangunan 0, beban depresiasi peralatan toko 0, beban depresiasi kendaraan 0, beban iklan 590 di debit, beban perlengkapan toko 0, beban piutang tak tetapi 0, beban penjualan lainnya 67.000 di debit, beban gaji admin dan umum 2.750.000 di debit, beban listrik dan air dan telepon
25.000. Dan untuk akunnya piutang bunga pada pendapatan bunga. Lalu yang kedua, mencatat beban perlengkapan atau barang habis pakai. Hasil perhitungan fisik perlengkapan toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan suatu akhir sebesar 380. Akunnya beban perlengkapan toko atau barang habis pakai pada perlengkapan toko dengan debit 445.000 dan kredit 445.000. Hasil perhitungannya pada beban perlengkapan hasil ada di 825.000 dikurangi sama sisanya yaitu 380. Lalu transaksi yang ketiga, mencatat beban asuransi properti dan beban asuransi motor bulan November. Akunnya beban asuransi kredit sebesar 90.000 dan pada asuransi dibayar di muka kredit 90.000. Perhitungan untuk asuransi bangunan 2.400.000 dibagi 48 sama dengan 50.000. Lalu kendaraan 950.000 dibagi 24 sama dengan 40.000 dengan total 90.000. Lalu yang keempat, mencatat beban depresiasi aset tetap bulan November kecuali tanah. Yang pertama, beban depresiasi bangunan didebit 400.000 pada akumulasi depresiasi bangunan di kredit 400.000 dengan rumus 60 juta bangunan dikurangi 12 juta sama dengan 48 juta dibagi 120. Lalu akun yang kedua, beban depresiasi perangkat kantor pada debit sebesar 156.250 dan akumulasi depresiasi perangkat kantor pada kredit 156.250 dengan rumus 7.500.000 dibagi 48, hasilnya 156.250. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan toko 156.250 pada akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 156.250 dengan rumus 7.500.000 dibagi 48. Beban depresiasi kendaraan 187.500 debit pada akumulasi depresiasi kendaraan 150.500 di kredit dengan perhitungan 12 juta dikurangi 3 juta sama dengan 9 juta, lalu dibagi sama 48. Lalu transaksi yang kelima, mencatat beban gaji 2 karyawan penjualan paruh waktu 16 sampai 30 November yang bekerja selama 11 hari dengan gaji 50.000 per hari. Akunnya beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan 1 juta didebit pada utang gaji 1 juta di kredit dengan hitungan 50.000 dikali 11 sama dengan 550.000 dikali 2 juta. Lalu yang keenam, mencatat beban bunga bulan November atas 2 wesel bayar.
beban bunga 412.500 di debit pada utang bunga 412.500 di kredit dengan hitungan 7.500 dikali 12% 324 hasilnya 37.500 ditambah sama perhitungan dari 30 juta dikali 15% dibagi 12 sama dengan 375 hasilnya 412.500. Lalu untuk transaksi nomor 7 mencatat pendapatan sewa bulan November dengan akun sewa diterima di muka 500.000 di debit pada pendapatan sewa 500.000 di kredit dengan perhitungan 5 juta dibagi 10 sama dengan 500.000. Lalu untuk transaksi yang ke-8 tagihan listrik bulan November 340.000, tagihan air bulan November 165.000, tagihan akan dibayar awal Desember dengan akun beban listrik, air, telepon 465.000 di debit pada beban yang masih harus dibayar 495.000 di kredit dengan perhitungan 340.000 ditambah 155.000 hasilnya 455.000. Untuk transaksi yang ke-9 piutang penjualan kepada snack corner diputuskan tidak tertagih karena pembeli tidak dapat dihubungi. Beberapa istimewa membuat cadangan penyisihan sebesar 100% dengan akun beban piutang tak tertagih sebesar 300.000 di kredit di debit pada penyisihan piutang tak tertagih 300.000 di kredit dengan bukti 300.000 pada corner snack. Untuk transaksi nomor 10 hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan selisih dengan mengenal stok atau stok. Beberapa istimewa menggunakan akun beban pokok penjualan untuk mencatat selisih lebih atau kurang stok. Anda diminta untuk menghitung sendiri jumlah selisihnya. Dengan akun beban pokok penjualan 12.000 di debit pada persediaan barang dagangan 12.000 di kredit dengan jumlah dan selisih 2.917.000 kurangi 2.705 hasilnya 12.000. Lalu daftar saldo sesudah penyesuaian. Kas kecil 500.000 di debit, kas PGNI 35.290.400 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, penyisihan piutang tak tertagih 100.000 di kredit, wesel tagih 10 juta di debit, piutang bunga 250.000 di debit, persediaan barang dagangan 1.967.400 di debit, perlengkapan toko 380.000 di debit, asuransi berbayar terbuka 1.350.000 di debit, tanah 40 juta di debit, bangunan 60 juta di debit, akumulasi depresiasi bangunan 88.400 di kredit, peralatan kantor 15
Selanjutnya, untuk materi selanjutnya